Assalamualaikum. Saya Aldi Kurniawan, mahasiswa aktif UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Di dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, dosen pembimbing Herpin Yogi Pradipta MHI. Hukum Acara Perdata. Secara umum, hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Artian menurut para ahli, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Sebesar tahapan-tahapan peradilan perdata. Pertama, pengajuan gugatan. Kedua, pemeriksaan gugatan. Ketiga, pembuktian. Keempat, putusan. Kelima, upaya-upaya hukum terhadap putusan dan eksekusi. Sumber hukum perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat dikemukakannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Sedangkan hukum acara perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Berbagai undang-undang yang berkaitan seperti Undang-Undang tentang Peradilan Ulang atau Acara Banding, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996, JO, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, JIS, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, JO, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, JIS, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Undang-Undang tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, 1 Tahun 1974, dan peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Jurisprudensi, peraturan Mahkamah Agung, instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung, perjanjian internasional, doktrin, adat kebiasaan. Putusan harus disertai dengan alasan, beracara dikenakan biaya. Hal ini dengan jelas tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 192, pasal 194 RBG, pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat. Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sarwono menekankan pada kata sederhana dan cepat. Apabila sederhana dan cepat sudah dapat diterapkan melalui tindakan teknis konkret persidangan, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin ringan. Ekonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran, peradilan yang objektif, fair, jujur, dan tidak memihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.